Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Berdasarkan firman ini, kita akan membahas bagaimana sikap gereja terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Dalam video ini saya akan bertitik tolak dari dua hal. Yang pertama, Konsili Vatikan kedua, dan yang kedua adalah berdasarkan kitab suci. Para pembelajar, kita tahu bahwa gereja berada di tengah-tengah dunia, dan yang dimaksud gereja adalah Anda dan saya, komunitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini dunia sedang menghadapi berbagai macam persoalan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Contoh, masalah sampah, masalah kerusakan lingkungan, masalah perang, masalah kelaparan, masalah penyakit, dan banyak lagi. Lalu bagaimana sikap gereja terhadap persoalan-persoalan tersebut? Kita akan membahas, mencontohkan satu permasalahan. Yang pertama adalah sampah. Sampah menjadi persoalan dunia, bukan hanya Indonesia. Pada tahun 2015 dilaporkan bahwa produksi sampah di dunia itu 381 juta ton per tahun. Dan tahun 2019 Indonesia dilaporkan memproduksi 64 juta ton per tahun. Dan sebagian besar dari sampah itu adalah sampah plastik. Yang lebih mencengangkan lagi, pada tahun 2021 Indonesia memproduksi 66 juta ton per tahun sampah. Akibatnya apa? Sampah-sampah itu berakibat pada apa? Tanah yang semakin tidak subur, membunuh hewan-hewan pengurai. Kita tahu bahwa hewan-hewan pengurai ini sangat amat dibutuhkan. Plastik baru bisa diurai itu setelah 500 tahun. Dan ketika sampah plastik ini ada di laut, ini akan sangat membahayakan biota laut. Pemanasan global juga disebabkan karena sampah, polusi udara, dan masih banyak lagi. Para pembelajar, dari data yang kita temukan, penggunaan plastik di dunia ini 1 miliar kantong plastik per tahun. Itu artinya 1 juta kantong plastik per menit. Dan Anda tahu, untuk membuat plastik-plastik itu membutuhkan 12 juta barel minyak. Dan berapa ratus pohon yang ditebang untuk membuat plastik tersebut. Sekarang contoh yang kedua adalah pengerusakan lingkungan atau alam. Penebangan pohon tanpa disertai tanaman, pembakaran hutan karena pertanian ataupun untuk perkebunan, membuang sampah sembarangan tanpa dipilah-pilah, mendirikan bangunan tanpa memperhatikan ekosistem atau serapan. Akibatnya apa? Akibatnya jika terjadi hujan, maka terjadi longsor. Bencana longsor sering kita dengar pada saat terjadi hujan. Musnahnya ekosistem flora dan fauna, polusi udara, banjir, air kotor, saluran air untuk penyerapan terganggu karena sampah. Contoh permasalahan 3 yang saat ini sedang dihadapi dunia itu adalah perang Ukraina dengan Rusia. Belum lama ini Paus Fransiskus mengunjungi beberapa tokoh dunia, pemimpin negara, untuk mengusahakan perdamaian di Rusia dan Ukraina. Kenapa? Setiap kali terjadi perang, pasti di situ ada yang namanya pembunuhan. Di situ terjadi namanya gerakan pengungsian, terjadi ketidakdamaian. Karena itu setiap orang dipanggil untuk mengusahakan perdamaian. Permasalahan ketiga kita contohkan adalah kelaparan. Kelaparan ini masih banyak terjadi di belahan dunia lain. Bahkan di Indonesia pun masih juga banyak terjadi kekurangan gizi. Kelaparan terjadi karena apa? Kejahatan korupsi. Kekayaan dikuasai oleh segelintir orang saja karena sebuah sistem perekonomian yang menguntungkan mereka. Kebiasaan membuang makanan atau menyisakan makanan, dan juga pendidikan yang rendah. Dan yang keempat, contoh permasalahan yang dihadapi dunia saat ini adalah penyakit COVID-19.
COVID-19 menimbulkan ketakutan yang luar biasa, menimbulkan kematian, kelumpuhan ekonomi, kemandekan aktivitas hampir di berbagai bidang kehidupan. Itulah persoalan-persoalan yang dihadapi dunia. Lalu bagaimana gereja mereaksi? Bagaimana gereja menghadapi? Bagaimana gereja bersikap? Konsili Vatikan II menghasilkan salah satu dokumen namanya Gaudium et Spes. Pada kalimat pertama berbunyi demikian: kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Artinya persoalan-persoalan yang dihadapi dunia saat ini menjadi persoalan murid Kristus juga. Lalu apakah cukup hanya dengan doa? Tentu tidak. Kita atau gereja diutus ke tengah-tengah dunia untuk membangun kehidupan manusia yang damai, kehidupan yang adil, kehidupan yang sejahtera, serta senantiasa menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan. Bentuk konkretnya bagaimana? Pertama, secara politik seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus mengunjungi pemimpin bangsa untuk mewujudkan perdamaian. Mendoakan, tentu Paus juga mengajak kita semua untuk mendoakan perdamaian yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Dan di setiap kali misa kita juga mendoakan di dalam doa umat. Untuk gerakan lain, gerakan mencintai lingkungan, misalkan tidak menggunakan plastik atau styrofoam, menanam pohon, membuat ekoenzim, edukasi mencintai lingkungan, menghargai pangan, tidak menyisakan makanan, karena menyisakan makanan seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus itu sama dengan merampas hak orang miskin. Membersihkan sampah di sungai, membuat biopori, penghijauan, dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh gerakan yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana lalu dengan ajaran kitab suci? Saya akan mencontohkan mengambil satu perikop, Matius 5 ayat 13-16, tentang garam dan terang dunia. Di situ jelas Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Para pembelajar, dunia membutuhkan Anda, membutuhkan kita, membutuhkan gereja untuk melakukan apa yang dibutuhkan situasi saat itu. Misalkan situasi saat ini membutuhkan apa? Membutuhkan lingkungan yang bersih, maka gereja diajak untuk membersihkan lingkungan dan seterusnya. Inilah yang sesungguhnya disebut dengan pertobatan ekologis. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Dan kita dipanggil untuk memelihara alam ciptaan menjadi tempat yang indah. Seperti didoakan di dalam doa Bapa kami di atas bumi seperti di dalam surga. Yuk sekarang kita membuat refleksi. Caranya demikian. Coba kalian tulis dalam satu kertas dengan komitmen tinggi, perbuatan baik apa yang akan Anda lakukan setiap hari minimal satu saja untuk membuat pembiasaan mencintai lingkungan dan alam ciptaan Tuhan. Contoh, misalkan saya berkomitmen untuk apa? Memilah sampah setiap hari. Contoh, misalkan saya akan menghemat air setiap hari dan seterusnya. Itulah para pembelajar topik kita dalam pembahasan kali ini. Semoga ini bermanfaat sehingga iman kita di tengah dunia sungguh kita wujudkan, dan dengan demikian kita mengupayakan alam ini menjadi ciptaan Tuhan yang tetap indah.